إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih menyoal marah. Kemarin pada khutbah yang lalu kita sebutkan seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid Usulul Kufri Arba'atun. Akar kekufuran itu ada 4. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Akhirnya iblis masuk ke dalam minal kafirin. Yang keduanya adalah marah. Yang ketiganya adalah hasud. Dan yang keempatnya adalah syahwat. Marah adalah adamun tilakin nafsi fi muwajahati ma yu'dhihi, ketidakmampuan diri untuk menghadapi sesuatu yang menyakitinya. Makanya Allah menciptakan hawa nafsu itu tidak mutlak buruk di dalam rangka untuk menarik kemanfaatan. Dengan nafsu makan, orang tersebut akan sehat. Dengan nafsu menikah, dia akan mendapatkan keturunan. Sementara Allah ciptakan marah untuk menolak mara bahaya. Karena dengan dia marah akan terhindar dari sesuatu yang menyakitkan. Namun keduanya bila berlebihan akan membahayakan. Makanya Rasulullah SAW takar dua-duanya. Laisa syadidu bis-sur'ah wa innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang yang kuat adalah pintar banting, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan diri ketika marah. Adapun hawa nafsu, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ditahan. Nah, orang di dalam marah
itu terbagi menjadi dua. Ada yang positif, marah karena agama. Marah yang negatif, marah karena diri sendiri, untuk membela gengsi dan egonya diri. Dan dalam proses marah, orang itu terbagi menjadi tiga. Ada orang yang susah marah, cepat sembuh. Ada orang yang cepat marah tapi cepat sembuh juga. Ada yang susah marah, ya, cepat sembuh. Jadi ada orang yang mudah marah, susah sembuh, maaf. Mudah marah tapi susah sembuh. Ada orang yang tidak gampang marah, tapi sekali marah gampang sembuh. Ini yang terbaik. Ada orang cepat marah, cepat sembuh, tapi yang terburuk, cepat marah, susah sembuh. Allah katakan, Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah. Meskipun tambahan walakal jannah ini dipersoalkan oleh ahlul jarh wa ta'dil derajat hadisnya, tetapi yang sahih adalah la taghdab miraran. Nah, kali ini kita akan memedar apa yang menjadi faktor orang itu menjadi marah. Orang marah difaktori yang pertama utama adalah adanya al-kibru wal-ujub, adanya kesombongan dan ujub di dalam dirinya. Karena orang yang sombong dan ujub itu gampang tersinggung dan pada akhirnya gampang marah. Karena untuk membela gengsi-gengsinya, egonya, dan berbagai macam hal yang diunggulkan di depan manusia, padahal itu tidak ada harganya, bahkan remeh-temeh. Akhirnya ketika diremehkan orang, ketika tidak dihargai orang, maka dia akan cepat bersulut marah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Islam itu amat membenci ujub. Ujub itu apa sih? Merasa orang itu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu masih dalam perasaan ujub. Tapi kalau sudah diungkapkan dan akhirnya meremehkan orang, namanya sombong. Makanya sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan orang, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Obatnya tidak lain adalah tawadhu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan membalasnya dengan mengangkat derajatnya. Lihat ketawaduan Rasulullah SAW, seorang nabi besar, sayyidul anbiya wa sayyidun nas, masih rebutan makanan dengan sahabat lain. Subhanallah. Jadi ketika disuguhkan daging yang itu disukai oleh Rasulullah, berebut dengan orang-orang sekitarnya seperti orang biasa, sambil beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah penghulu anak Adam di hari kiamat. Bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW ketika duduk bersama Badui makan, yang dia awalnya ketakutan besar karena dia menemui orang besar yang memiliki pengikut yang begitu besar. Wahai fulan, makanlah, duduklah, saya makan seperti yang kamu makan. Aku makan daging yang dikeringkan, kamu juga makan kan? Ketawaduan Rasulullah SAW bukan hanya untuk dirinya, ditularkan juga kepada sahabatnya. Bagaimana ketawaduan Abu Bakar yang menjadi khalifah masih berdagang? Ketawaduan Umar ibn Khattab yang menjadi khalifah masih tidur di bawah pohon kurma? Ketawaduan sahabat-sahabat yang lainnya, macam seperti Abu Hurairah
Ketika menjadi gubernur Madinah, masih jualan kayu ke pasar. Kadang sambil keguyonan, awas, raja sedang lewat membawa kayu, jangan sampai ada yang nyangkut. Inilah hadirin sekalian yang harus kita contoh. Kenapa kita menempatkan diri kita tidak pada tempat yang telah ditempatkan oleh Allah menjadi abdun? Dan gelar kesukaan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah abdun. Makanya ketika Allah angkat pada derajat yang lebih tinggi, Allah beri gelar apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bahkan ketika dia salat sampai bengkak kakinya, beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah engkau tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian yang kedua yang menyebabkan marah adalah al-mizah wal hazl, gurau dan sendau dan gurau. Kadang-kadang ada sekalian gurau sampai pada tingkatan ledek-ledekan. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya gurau itu adalah makian, cuman caranya dengan ketawaan, dengan candaan. Gurau itu sebetulnya makian, cuman caranya dengan candaan. Gurau adalah aslul adawah, dikatakan oleh para ulama. Makanya disayang gurau boleh, tidak dilarang. Rasulullah SAW bergurau dengan istrinya, berlari. Bahkan Rasulullah SAW juga bergurau dengan Zahir. Zahir adalah seorang badui pelosok yang sangat dicinta oleh Rasulullah, dan setiap datang dari pelosok pedalaman selalu membawa oleh-oleh pedalaman untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Bahkan pernah gurau sama Rasulullah, diberi hadiah, diberi nggak ngomong, madu. Setelah beberapa hari ditagih, ya Rasulullah, mana uang madunya? Loh, anak kira kamu hadiahkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bercanda. Pernah Zahid dipukul dari belakang, saking kuatnya dia tidak bisa noleh kanan kiri. Siapa ini? Lepaskan saya. Terus setelah itu dilepas. Kata Rasulullah sambil gurau mengatakan, mau nggak di antara kalian beli budak ini? Coba, orang merdeka. Rasulullah gurau, ada nggak di antara kalian mau beli budak ini? Kata Zahir, mana ada yang beli ya Rasulullah budak yang jelek seperti ini? Tapi engkau mahal di hadapan Allah. Gurau penuh kejujuran, gurau menghasilkan kelebihan, kemuliaan, dan akhirnya surga buat Zahir ibnu Haram. Tetapi gurau yang berlebihan, yang tidak ada fakta, yang kadang kedustaan, seperti gurunya pelawak, ya, seperti gurunya orang-orang yang sekarang ini jalanan, maka akan menimbulkan berbagai macam keburukan. Kemudian yang memicu kemarahan ketiga adalah at-tanabuz bil alqab, yaitu main-main dengan gelar. Makanya Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab, jangan kau main-main dengan gelar dan nama. Di antara kita kadang-kadang mainkan gelar, entah itu gelar akademik, ya, entah itu gelar sosial, entah itu gelar yang memang disepakati di antara mereka. Dibuat guyonan, permainan, dan kadang-kadang sampai pada tingkatan ledekan. Memberikan nama-nama yang buruk, seperti dikatakan atau diberikan gelar gombel, dikatakan kuntilanak, diberikan gelar-gelar yang lainnya. Tapi kalau gelar itu merupakan suatu identitas dan dia riba, tidak mengapa. Contoh, Anas ibnu Malik pernah memanggil muridnya yang tercinta, termahir dan terpintar, yaitu Qatadah. Belajar beberapa saat sudah menguasai seluruh ilmu yang ada di Anas ibnu Malik. Ya Akmah, si buta, pergi
jangan tinggal bersamaku lagi, keluar sebarkan ilmu untuk umat ini. Ya. Hadirin sekalian, Qatadah memang buta sejak kecil. Dia dipanggil. Panggilan seorang guru merupakan suatu kemuliaan, menunjukkan kedekatan. Apa adanya. Bagi Qatadah bangga apapun yang disebut gurunya. Apa yang sekarang ini digelari gurunya. Bahkan ada ulama yang diberikan julukan A'mash. Itu bukan namanya asli, karena gelarnya. Ya. Ada yang diberi nama A'raj, si pincang, karena itu identitas untuk mencirikan, ya, dan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, gelar-gelar ini jangan mudah, karena Allah Subhanahu wa taala secara umum memberikan satu larangan, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al imam. Gaya Rasulullah mengatakan sibabul mu'min fusuqun, memaki orang mukmin dengan gelar-gelar yang buruk adalah fasik, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah suatu kekafiran. Kemudian berikutnya adalah yang nomor 4 yang menyebabkan marah adalah al-mumarah wal jidal, yaitu adu mulut, debat. Kadang-kadang ada di sekalian, dan bahkan kebanyakan debat itu melahirkan kemarahan. Kenapa? Karena semangatnya kalah menang, bukan benar salah. Makanya kalau kita lihat dialog dimanapun, itu sebetulnya debat, bukan dialog. Karena kalau dialog itu semangatnya adalah salah dan benar. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika berangkat dialog dengan siapapun berdoa, ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari mulut lawan saya. Karena ketika berangkat pijakannya dalam mencari kebenaran, tidak harus keluar dari mulut saya, tidak harus keluar dari Imam Asy-Syafi'i, dari siapapun kebenaran itu disampaikan, maka itu menjadi al-haq yang wajib kita ikuti. Karena al-haq wa haq wa yuttaba', kebenaran sangat berhak untuk diikuti. Tetapi kalau adu mulut, menang kalah, akhirnya dibangun persepsi menang adalah banyak ngomong meskipun sedikit dalil. Tapi kalau salah benar, itu persepsi dalil meskipun tidak banyak ngomong. Kalau sekarang kan tidak banyak ngomong. Oh, dia Masya Allah jawab terus, wah dia bantah terus, kan gitu. Wah dia ladenin terus, hebat. Wah lawannya diem, tak berkutik. Itu semuanya yang ada. Dan itu sudah dibangun persepsi itu di benak ustadznya, alimnya, awamnya. Padahal hadirin sekalian, semangat jidal itu wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya Rasulullah SAW, ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Saya menjamin rumah di tengah taman surga yang asli bagi orang yang meninggalkan adu mulut debat meskipun dia itu hak. Hadirin sekalian, kenapa? Karena al-mumarah wal jidal itu rata-rata melahirkan keburukan, melahirkan marah, melahirkan permusuhan di antara orang yang sedang terlibat dalam debat dan adu mulut. Selanjutnya yang kelima, sebab dan yang terakhir sebab marah adalah syiddatul hirsi ala fudulil mal wal jahi wal riasah, tingginya ambisi terhadap harta, kedudukan dan popularitas. Dan obatnya semua adalah, semua orang ingin punya kedudukan, punya harta, punya popularitas. Tetapi kalau sudah pada tingkatan ambisius, al-hirs, itu akan berbahaya. Ya, makanya dari sekalian akan melahirkan berbagai macam keburukan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan madibari ja'yani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min khirsil mar'i 'ala al-mal wa syarri dinihi.
Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih berbahaya orang yang ambisi kedudukan, gila harta, mengorbankan agamanya. Dan untuk menghilangkan semua itu adalah al-iqtisadu bil ma'isyah, yaitu bersikap sederhana di dalam kehidupan. Sederhana itu ialah mendahulukan pola daripada gaya, mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Artinya dari sekalian, seorang bersikap sederhana di tengah-tengah, siap untuk kaya dan siap untuk miskin. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan yang cukup apik, salasun mujiyat, 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Di antaranya adalah wal al-khasyatu fi sirri wal alaniyah, bisa bersikap takut dalam keadaan sepi dan ramai. Wal adlu fi riba wal ghadab, bersikap adil dalam keadaan marah dan senang. Dan yang ketiganya wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana dalam keadaan cukup dan miskin. Kemudian yang kedua, la yattari fi umuril ma'isyah, kita tidak usah kundah di dalam memikirkan masa depan ekonomi kita. Karena hadirin sekalian, hidup itu hanya 3 hari. Masa lalu tidak akan pernah ketemu. Masa yang akan datang hanya ada di dalam selayang pandang kita, yang ada di hayalan-hayalan kita. Sekarang adalah realita yang harus kita wujudkan amal baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ingat izzul qanaah, mulianya qanaah. Karena qanaah la kanzun la tafna, simpanan yang tidak pernah habis, telaga yang tidak pernah kering mata airnya. Dan qanaah merupakan satu sikap seorang menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting halal, yang penting itu merupakan suatu keberkahan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-mutala'atu fi ahwalil anbiya wa ahli shalah, menengok sejarah, biografi, perilaku para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Bagaimana zuhudnya para ulama, bagaimana sekarang ini kehidupan para rasul, para nabi, bagaimana susahnya Nabi Yusuf ketika ada di penjara, bagaimana sekarang ini susahnya Nabi Musa ketika harus buruh mengembala kambing, bagaimana Nabi Muhammad dari mulai kecil yatim piatu, kemudian dia buruh memelihara kambing, kemudian mendagangkan dagangan Aisyah, ini Khadijah. Ini menjadi pelajaran kita semua sehingga kita bisa menerima kenyataan dan keadaan. Dan kata Rasulullah SAW bahwa di dalam urusan dunia, lihatlah bawah kita, urusan agama ke atas kita. Dan yang terakhir, kita harus memahami bahayanya mengumpulkan harta. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah, dan seterusnya. Demikian aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثورنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر